Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu pada logical representation, yaitu sequence dan selection. Yang pertama akan kita pelajari adalah sequence. Seperti yang sudah saya sebutkan di video sebelumnya, bahwa sequence itu adalah urutan, dan semua program komputer itu harus dituliskan secara terurut, ya, dari satu instruksi yang harus dieksekusi paling awal, dilanjutkan pada instruksi selanjutnya, dan kemudian terurut pada instruksi yang selanjutnya dan selanjutnya. Maka kita lihat di sini, ini ada sebuah flowchart. Ya, ini yang disebut dengan flowchart. Nah, ini adalah flowchart ya. Nah, flowchart representasi visual dari algoritma. Jadi kita ingin komputer melakukan instruksi 1, instruksi 2, instruksi 3, dan instruksi 4. Nah, kita seperti ini bentuk flowchart-nya. Kita membuat ini sebagai sebuah persegi panjang. Kita ingat pada presentasi sebelumnya tadi bahwa persegi panjang ini mewakili sebagai satu proses ya. Proses, dia mewakili proses. Jadi ini satu instruksi ya, untuk proses 1 dilanjutkan dengan row ini, maka ini adalah aliran ya, aliran perintah. Lanjutkan dengan instruksi 2, instruksi 3, dan instruksi 4. Nah, inilah yang disebut sebagai flowchart. Nah, kemudian dari flowchart akan kita susun pseudocode-nya. Nah, di samping kanan itu merupakan pseudocode dari flowchart yang ada di sebelah kiri. Jadi ini adalah pseudocode ya. Jadi urutannya kita sudah mengikuti dari bahasa mesin ya, meskipun kita masih menuliskan dengan bahasa manusia. Instruction 1, instruction 2, instruction 3, dan instruction 4. Kita tuliskan secara terurut ya. 1 kita tuliskan di baris pertama, instruksi yang kedua kita tuliskan di baris yang kedua, instruksi 3 kita tuliskan di baris yang ketiga, dan instruksi 4 kita dituliskan di baris yang keempat. Ini merupakan bentuk pseudocode ya. Susunannya kita sudah mengikuti susunan bahasa yang dapat dipahami oleh mesin, namun kita masih menggunakan bahasa kita. Instruction 1 ini juga boleh diganti nanti, bukan menggunakan instruction, misalnya diganti menjadi bahasa Indonesia instruksi, atau juga diganti dengan perintah atau yang lainnya. Nah, ini disebut sebagai pseudocode. Nanti dari pseudocode ini baru nanti akan kita terjemahkan menjadi bahasa yang dapat dipahami oleh mesin, yaitu bahasa pemrograman. Nah, sesuai dengan instruksinya. Oh, kalau instruksi seperti ini, maka kalau di C kita menuliskannya seperti ini. Kalau kita di Visual Basic seperti ini. Nah, itu bisa berbeda-beda kalau pada tahapan implementasi dengan bahasa pemrograman. Berbeda-beda. Tapi kalau pseudocode-nya implementasi. Pseudocode-nya ya sama. Nah, selanjutnya kita mempelajari mengenai logical representation dari selection. Nah, berbeda dengan struktur sequence yang step by step, ya terurut, selection menyediakan metode untuk melakukan pemecahan aliran program menjadi beberapa cabang sesuai dengan kondisi outcome yang diinginkan. Jadi, keyword-nya ada di sini ya. Dengan selection itu memungkinkan kita untuk melakukan pemecahan aliran program menjadi beberapa cabang sesuai dengan jumlah outcome yang diinginkan. Ada 4 macam struktur selection. Yang pertama adalah if then, kemudian yang kedua adalah if then ya yang pertama, kemudian adalah if then else if, dan case. Baik, selanjutnya akan kita pelajari satu persatu dari 4 macam struktur selection ini. Yang pertama adalah struktur selection dari if-then. Pada struktur ini dilakukan eksekusi program jika kondisi terpenuhi atau true. Jika tidak terpenuhi atau false, maka tidak dilakukan apa-apa. Nah, berikut adalah flowchart-nya yang ada seperti yang bisa kita lihat di sebelah kiri. Nah, jadi ketika ada sebuah program masuk, ada sebuah perintah masuk, nah maka dia akan diuji dulu. Apakah dia memenuhi kondisi yang kita tentukan? Kalau dia memenuhi kondisi yang kita tentukan atau true, maka dilanjutkan dengan instruksi yang selanjutnya. Kemudian selesai. Jika dia tidak memenuhi kondisi atau false, maka tidak dilakukan instruksi tersebut.
Instruksi yang di sini tidak akan dilakukan. Nah, ini adalah bentuk flowchart-nya. Kemudian bagaimana bentuk pseudocode-nya seperti yang kita lihat di sebelah kanan. Jadi if condition, kondisinya apa? Then instruction and if. Contohnya seperti apa? Contoh sederhana misalnya saya mengatakan kepada sekelompok mahasiswa MMB, yang laki-laki silahkan masuk kelas. Maka nanti setiap ada mahasiswa akan diuji dengan kondisi, apakah dia laki-laki atau perempuan. Jika true, maka dia akan masuk ke kelas. Jika mahasiswa perempuan masuk, kita uji dengan kondisi, ternyata dia tidak memenuhi atau false, maka tidak akan diminta masuk ke kelas. Nah, kemudian misalnya ada mahasiswa ketiga masuk. Nah, kita akan uji kondisi, apakah dia laki-laki. Kebetulan mahasiswa ketiga adalah laki-laki, maka kondisinya menjadi true. Maka dilakukan instruksi, dia akan masuk ke kelas. Mahasiswa keempat masuk, mahasiswa perempuan, kita uji kondisi apakah memenuhi, ternyata tidak memenuhi, false, maka tidak dilakukan instruksi masuk ke kelas. Selesai. Nah, seperti itu seterusnya. Jadi setiap input yang masuk akan diuji sesuai dengan kondisi yang kita tentukan. Jika kondisi ini terpenuhi atau true, maka instruksi dilakukan. Jika tidak terpenuhi atau false, maka instruksi yang di sini tidak akan dieksekusi atau dilakukan, lanjut pada perintah yang selanjutnya. Nah, ini adalah struktur selection if then. Jadi hanya ada satu program yang harus dieksekusi, yang akan dieksekusi jika true atau kondisi terpenuhi. Dan berikut di sini adalah bentuk flowchart-nya, pseudocode-nya. If kondisi yang kita tentukan, then instruksi yang kita if kondisi yang kita harapkan, nah kondisi yang kita harapkan, then instruksi yang kita tentukan, kemudian and if. Nah, selanjutnya kita mempelajari struktur selection yang selanjutnya, yaitu, ini contoh, mohon maaf, ternyata masih ada contoh ya. Jadi kita ke contohnya dulu. Ini contoh yang lainnya. Berikut adalah flowchart dan pseudocode untuk program menentukan bilangan genap. Nah, jadi misalnya kita punya sekumpulan himpunan bilangan ya. Kita punya himpunan bilangan dari 1 hingga 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Kemudian kita ingin menentukan mana saja bilangan di sini yang merupakan bilangan genap. Kalau manusia atau kalian diberikan instruksi ini akan dengan mudah langsung menemukan bilangan genapnya adalah 2, 4, 6, 8, dan 10. Namun komputer tentunya tidak begitu. Maka supaya komputer dapat menentukan mana saja yang termasuk bilangan genap dan bukan, ya, mana yang masuk bilangan genap dan mana saja yang masuk bilangan genap, ya, maka kita menuliskan sebuah program sederhana supaya komputer dapat mengenali mana saja dari sekumpulan himpunan bilangan ini yang merupakan bilangan genap. Pertama, kita menentukan bahwa di sini ada, kita tentukan dulu algoritmanya. Misalnya bahwa nanti bilangan genap itu adalah bilangan yang ketika dibagi 2 maka sisanya adalah 0. Sisa pembagiannya adalah 0. Nah, itu bisa kita wakili dengan modulo 2. Jadi misalnya 2 modulo 2 itu 2 dibagi 2 sisanya tidak ada sisa yaitu 0. Nah, kalau misalnya 3 modulo 2, maka ini sisanya adalah 1. Dan selanjutnya dan selanjutnya. Nah, maka kita tentukan nanti supaya kita tahu mana yang genap, yaitu kita tentukan bahwa semua bilangan akan diuji, yaitu dengan modulo 2. Jika hasil pembagian dengan 2 atau modulo 2-nya 0, maka bilangan tersebut merupakan bilangan genap. Maka kita susun flowchart yang seperti kita lihat di layar kita ini. Maka nanti semua bilangan akan diuji dengan kondisi apakah memenuhi bilangan modulo 2 sama dengan 0. Jika true, maka dia termasuk bilangan genap. Jika false, maka dia bukan termasuk bilangan genap. Maka kita mulai. Misalnya angka 1 masuk. Kita lihat, apakah 1 modulo 2 sama dengan 0? False, maka keluar. Bilangan 2 masuk. Apakah bilangan
apakah 2 modulo 2 sama dengan 0? True. Maka dia masuk ke bilangan genap. Maka kita punya di sini bilangan genap sama dengan 2 masuk. Kemudian angka 3 masuk. 3 modulo 2 sama dengan 0, false, maka keluar. 4 modulo 2 sama dengan 0, maka true. Dia termasuk ke bilangan genap. 5 modulo 2 sama dengan 1. Ya. 5 modulo 2 sama dengan 1. Maka tidak memenuhi modulo 2 sama dengan 0. Maka ini tidak terpenuhi. Maka kita false. Sekarang 6 masuk. Ya, mau kita kasih tanda ya, 2 sudah, 3, 4, 5, 6. 6 sekarang masuk. 6 modulo 2 sama dengan 0, maka true. Dia masuk ke bilangan genap. Kemudian kita 7. 7 modulo 2 sama dengan 1, maka tidak memenuhi sama dengan 0, sehingga kondisinya adalah false, maka tidak masuk. Nah, selanjutnya kita akan lakukan hal yang sama untuk angka-angka selanjutnya dan akan kita peroleh bilangan genapnya adalah 2, 4, 6, 8, dan 10. Nah, seperti itu ya contoh penjelasan dari selection dari struktur if then. Semoga ini dapat dipahami dengan baik ya. Kalau memang kurang dapat dipahami maka videonya boleh diulang-ulang kembali. Nah, kita lanjutkan dengan tipe selection yang selanjutnya yaitu if then else. Ini sama, jadi tujuannya sama, yaitu melakukan pemecahan aliran program menjadi beberapa kondisi. Bedanya dengan yang sebelumnya, kalau pada if then hanya ada satu kondisi. Kalau tidak memenuhi kondisi tersebut, maka dia tidak dilakukan apa-apa terhadap input yang masuk. Tapi kalau if then else, maka itu terdapat dua kondisi. Mohon maaf, kepencet. Terdapat dua kondisi. Nah, dua kondisi yang berbeda dan kedua-duanya akan di mana kedua kondisi memiliki perintah selanjutnya yang berbeda. Jadi kalau true akan dilakukan instruksi 1, kalau false dilakukan instruksi 2. Kalau pada contoh sebelumnya tadi true dilakukan instruksi, false tidak dilakukan apa-apa. Kita menggunakan if then. Tapi kalau ada dua kondisi di mana dua kondisi akan dua-duanya memiliki perintah selanjutnya yang berbeda, maka kita menggunakan if then else. Nah, berikut adalah flowchart-nya. Jadi ada sebuah kondisi jika true, nah ini adalah, mohon maaf tadi Bu saya lupa menyebutkan ya, kalau, nah ini ya, ini tadi pada penjelasan sebelumnya tadi, kalau kita kembali ke sini sebentar, kalau ini ya, kalau menuliskan sebuah perintah atau proses kita tuliskan dengan persegi panjang. Kalau kondisi, ya kondisi, nah digunakan untuk mengecek apakah memenuhi suatu kondisi atau tidak, maka di sini kita menggunakan kondisi itu berbeda ya, supaya kita tahu apakah ini kondisi ataukah perintah. Kalau kondisi dibentuk dalam ini apa ya ini bentuknya? Belah ketupat. Ya, belah ketupat. Kalau proses atau perintah diwakili sebagai persegi panjang. Kalau pada kondisi itu dengan belah ketupat. Dibedakan supaya kita tahu ya. Nah, kita kembali lagi. Maka ini kondisi jika true dilakukan instruksi 1, jika false dilakukan instruksi 2. Nah, ini adalah bentuk flowchart-nya. Sedangkan untuk bentuk pseudocode-nya seperti yang kita lihat di sebelah kanan. Ini mohon maaf ini suka kepencet. Sebelah kanan ya. Jadi if kondisi yang kita inginkan, kalau terpenuhi maka kita lakukan instruksi 1, kalau tidak terpenuhi else instruksi 2. Instruksi yang lainnya, and if. Coba silakan diperhatikan kembali. Ini adalah bentuk flowchart-nya. Condition, kalau true kita akan ke instruksi 1, kalau false kita akan ke instruksi 2. Nah, berikut sekarang kita perhatikan bentuk pseudocode-nya. Ini adalah struktur yang dimengerti komputer untuk percabangan tersebut. Strukturnya adalah if, kondisi yang kita tentukan ya.
then instruksi 1 ya, perintah yang kita tentukan untuk kondisi true, else instruction 2, perintah yang kita tentukan jika kondisi tidak terpenuhi, kemudian and if. Nah, ini adalah pseudocode-nya, bentuk struktur yang dimengerti oleh komputer. Tapi nanti tentunya ini perlu secara strukturnya sudah sama, tapi secara bahasa kita masih perlu mentranslatekan ke bahasa pemrograman yang kita inginkan. Nah, contohnya seperti apa? Bisa kita lihat pada contoh berikut. Berikut adalah flowchart dan pseudocode program untuk mengkategorikan nilai menjadi lulus atau tidak lulus. Dengan kita tentukan skenarionya adalah untuk lulus untuk nilai di atas 60, sedangkan di bawahnya tidak lulus. Nah, nilai di atas 60. Jadi kalau nilai di atas 60, maka nilai 60 tidak lulus ya, harus di atas 60. Maka berikut adalah flowchart-nya. Jadi pertama ada perintah masuk akan diuji dengan kondisi. Apakah nilai lebih dari 60? Kalau true memenuhi maka lulus. Nah, kalau kemudian ada perintah ada input masuk, apakah nilai dari 60? Kalau tidak memenuhi maka false, tidak lulus. Jadi contohnya misalnya kita punya sekumpulan nilai, misalnya kita punya 60, kemudian 71, 45, 83, dan 59. Nah, dari sekumpulan nilai ini akan kita cari mana saja yang lulus, ya, mana saja yang dikategorikan lulus. Nah, jadi ini misalnya adalah mahasiswa A, ini adalah mahasiswa B, C, D, E. Maka nilai mahasiswa A masuk 60. Apakah 60 lebih dari 60? Tidak terpenuhi, maka false, tidak lulus. Nah, kita maaf, jadi di sini ada dua kategori ya. Di sini ada dua kategori, yaitu lulus dan tidak lulus. Nah, maka yang pertama 60 masuk ke tidak lulus. Kemudian atau boleh kita tuliskan mungkin bukan sebagai nilainya ya, tapi kita tuliskan di sini sebagai mahasiswa A. Nilai mahasiswa B masuk 71. Apakah 71 lebih dari 60? Tentunya terpenuhi, yaitu true. Maka kategori lulus. Maka di sini adalah mahasiswa B. Kemudian nilai mahasiswa C masuk. Apakah 45 lebih dari 60? Maka tidak terpenuhi, maka false, tidak lulus. Sehingga mahasiswa C masuk kondisi tidak lulus. Apakah sekarang kita masukkan nilai yang selanjutnya? Ini sudah ya, ini sudah, dan ini sudah. Kita ke mahasiswa D, nilainya 83. Apakah 83 lebih dari 60? Maka terpenuhi, sehingga true, dia masuk ke lulus. Maka di sini D. Dengan cara yang sama, maka kita lakukan juga pada mahasiswa E, dan dengan mudah kita tahu bahwa E akan masuk ke dalam kondisi yang tidak lulus. Nah, selesai. Kita sudah mengkategorikan semua input ke dalam dua kondisi yang kita harapkan, yaitu yang pertama kondisi lulus dan kondisi tidak lulus. Dengan kondisi lulus adalah dari input nilai mahasiswa B dan nilai mahasiswa D, yang tidak lulus dari input nilai mahasiswa A, mahasiswa C, dan mahasiswa E. Nah, jadi ada dua kondisi. Nah, untuk tipe selection if then else, seperti ini untuk flowchart-nya, sedangkan untuk pseudocode-nya seperti yang kita lihat di sebelah kanan. Jadi, if nilai lebih dari 60, then lulus, else yang lainnya tidak lulus, and if. Nah, seperti itu. Semoga dapat dipahami dengan baik. Jika belum dapat dipahami dengan baik, maka video ini bisa diulang-ulang kembali. Nah, selanjutnya kita lanjutkan pada pembahasan tipe selection yang selanjutnya, yaitu if then, else if. Nah, kalau pada if then, itu hanya ada satu perintah yang akan dilakukan jika kondisi terpenuhi. If then else itu ada dua perintah yang harus dieksekusi. Jadi kalau terpenuhi maka kondisi 1, kalau tidak terpenuhi maka mohon maaf instruksi 1.
Kalau tidak terpenuhi maka instruksi 2. Nah, kalau if then else if itu adalah tipe pengujian di mana kondisinya itu ada lebih dari 1. Dan instruksinya ada lebih dari 2. Nah, maka jadi ada lebih dari kondisinya itu lebih dari 1 macam ya, dan instruksi yang dieksekusi itu lebih dari 2. Jadi pada struktur ini terdapat beberapa aliran keputusan. Jadi bukan hanya terdapat 2 aliran, tapi ada lebih dari 2 ya, beberapa aliran keputusan, juga perulangan else if yang berkali-kali. Pada pengujian, jika kondisi terpenuhi atau true, maka akan dilakukan eksekusi perintah dan diikuti dengan keluar perulangan. Sedangkan jika kondisi tidak terpenuhi atau false, maka akan dilanjutkan dengan pengujian kondisi yang lainnya. Nah, jika ada kondisi yang tidak terpenuhi pada semua pengujian, maka akan dikategorikan ke dalam kategori yang terakhir, yaitu yang else. Nah, berikut adalah bentuk flowchart-nya. Mungkin masih sulit dipahami, tapi nanti semoga setelah ada contoh soal dapat bisa lebih dipahami dengan lebih baik. Jadi ada di sini, mohon maaf, di sini ada kesalahan ketik ya. Ini adalah kondisi 1, ini adalah kondisi 2, dan yang di sini adalah kondisi 3. Kondisi 3. Nah, semoga bisa dilihat dengan jelas ya, kondisi 2. Nah, jadi ada sebuah input masuk, akan dilihat apakah dia memenuhi kondisi 1. Kalau true, maka dilakukan instruksi 1 keluar. Kalau ternyata dia tidak terpenuhi kondisi 1, maka false, maka dia akan diuji dengan kondisi yang lainnya, dengan kondisi 2. Kalau true terpenuhi, dilakukan instruksi 2. Jika masih belum memenuhi, maka dilanjutkan dengan, maka dia false, belum memenuhi, maka dilanjutkan pengujian dengan kondisi yang lainnya, yaitu di sini adalah kondisi 3. Jika dia terpenuhi atau true, maka dilakukan instruksi 3. Jika tidak terpenuhi atau false, maka dilanjutkan karena sudah tidak ada pengujian atau kondisi yang lainnya, maka dilanjutkan dengan instruksi yang terakhir, yaitu instruksi 4. Nah, ini adalah bentuk flowchart-nya, sedangkan yang di sebelah kanan adalah bentuk dari pseudocode-nya atau struktur dari perintah tersebut, strukturnya bagaimana yang dapat dipahami oleh komputer. Jadi kita akan menuliskan if kondisi 1, ya, kondisi 1 ini adalah kondisi yang kita tentukan. Then kalau terpenuhi maka kita ingin dilakukan instruksi 1 juga apa yang kita tentukan. Kalau tidak terpenuhi else if, kita menuliskan kondisi 2 yang kita tentukan. Nah, kalau terpenuhi maka dilakukan instruksi 2 juga yang kita tentukan. Jika masih belum memenuhi kondisi 3 dan selanjutnya, dan paling akhir kalau di sini ada else if, paling akhir kita tuliskan kalau sudah tidak terpenuhi kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3, tidak ada perulangan, tidak ada pengujian kondisi yang lain, sudah habis karena 3 kondisi, maka terakhir kita tuliskan sebagai else, instruksi 4 yang terakhir ya. Jadi kita lihat ada 3 kondisi di sini. Ini bukan hanya 3 kondisi ya, bisa lebih dari itu, bisa 4, 5, 6 dan seterusnya. Pokoknya lebih dari 1 kondisi dengan instruksi yang lebih dari 2. Maka di sini semuanya else if pada kondisinya, kalau kondisinya sudah habis, yang terakhir untuk yang tidak memenuhi semua kondisi yang sudah diberikan, nah itu kita hanya menuliskan else. Jadi yang lain yang nggak masuk ke kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3, atau kondisi-kondisi sebelumnya, kita berikan kita kelompokkan jadi 1 di akhir, dan kita lakukan instruksi yang terakhir. Di sini adalah instruksi 4. Nah, baik, mungkin akan lebih jelas kalau kita melihat contoh yang berikut. Nah, contoh. Susun flowchart dan pseudocode untuk mengelompokkan nilai mahasiswa yang diinputkan menjadi beberapa kategori dengan batasan nilai yang dimasukkan antara 0 hingga 100 dan kategori sebagai berikut. Nilai A adalah dari 81 hingga 100, nilai B 76 hingga 80, dan seterusnya hingga nilai E adalah 0 hingga 40. Ini adalah tipe pengkategorian nilai kalian ya, nilai kuliah kalian. Jadi kan nilai kuliah kalian, kalau nilai kalian 85, maka nanti kalian akan mendapatkan nilai A. Kalau nilai kalian itu
30, maka nanti kalian akan mendapatkan nilai E. Nah, ini yang berlaku juga di PENS ya. Nah, sekarang kita seperti yang hanya dosen atau saya lakukan di tiap semester, biasanya kita akan memasukkan nilai UTS, UAS, dan nilai-nilai yang lainnya, kemudian nanti komputer akan menghitungkan berapa nilai akhirnya dengan formula matematika sederhana ya. Nah, kemudian selanjutnya dari nilai akhir itu komputer harus bisa mengelompokkan apakah nilai ini termasuk nilai A, AB, B, BC, C, atau D, atau E. Nah, kalau manusia kita dengan sederhana memberikan instruksi tersebut ya, tapi kalau komputer tentunya tidak langsung dapat memahami, tapi kita harus menuliskan program komputasi untuk perintah tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menyusun sebuah program komputasi, tapi masih dalam tahapan flowchart dan pseudocode untuk perintah yang seperti ini. Nah, berikut adalah contoh flowchart dari tugas yang contoh soal yang sebelumnya tadi. Jadi ketika ada nilai masuk, kita ini di sini adalah kondisi pertama, apakah nilai lebih dari 80? Kalau true, maka nilainya adalah A. Kalau false, maka akan diuji dengan kondisi selanjutnya, apakah nilainya lebih dari 70? Kalau true, maka nilainya AB. Kalau masih belum memenuhi, masih false, akan diuji dengan kondisi selanjutnya, apakah nilainya lebih dari 65? Kalau nilainya sudah memenuhi, maka nilainya B. Jika tidak, maka false. Dan selanjutnya diuji dengan kondisi selanjutnya. Kalau dan selanjutnya, jika terakhir, sampai yang terakhir di sini, apakah nilai lebih dari 40? Kalau true, maka nilainya adalah D. Jika ini masih belum terpenuhi, artinya dia nilainya di bawah lebih kecil sama dengan 40, maka kondisi terakhir maka dia termasuk nilai yang E. Jadi sebagai contoh, misalnya saya punya sekumpulan nilai ya, himpunan nilai. Kita acak saja misalnya mungkin kita mulai dari nilai yang bagus dulu ya. Kita mulai dari 93. 93, 50, 84 ya. Kemudian berapa? 75, kemudian 69, kita acak saja. Kemudian ada berapa? 25 dan berapa ya? 47. Anggaplah seperti ini. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nilai. Maka kita akan mulai eksekusi ini dengan flowchart yang kita susun. Pertama, nilai 93 lulus. Maka nanti di sini ada 93 lulus ya, maka 93 akan kita masukkan. Maka 93 apakah lebih dari 80? True, maka nilainya adalah A. Nah, nanti maka 93 ini nanti mungkin saya tuliskan supaya pendek aja ya, langsung saya tuliskan di sini. 93 akan dikategorikan sebagai nilai A. Selanjutnya kita akan eksekusi nilai yang kedua, ya ini sudah, yang kedua yaitu 50. 50. Apakah 50 lebih dari 80? Tidak terpenuhi, false. Kita lanjut pada kondisi selanjutnya. Apakah 50 lebih dari 70? Masih belum memenuhi, masih false. Maka lanjut pada pengujian kondisi selanjutnya. Apakah 50 lebih dari 65? Ternyata masih belum memenuhi, yaitu false. Masih di sini. Jauh ya ternyata. Apakah 50 lebih dari 60? Tidak terpenuhi. False. Apakah 50 lebih dari 55? Belum terpenuhi. Maka sampai pada kondisi yang terakhir. Apakah 50 lebih dari 40 ternyata terpenuhi? Maka di sini. Maka 50 ini dikategorikan sebagai, nanti dia akan dikategorikan sebagai nilai D. Nah, selanjutnya kita ke 84. Apakah nilai 84 lebih dari 80? True, maka di sini akan nilainya A. Sekarang kita ke 75. 75 apakah lebih dari 80? False. Apakah 75 lebih dari 70? True. Maka dia akan dikategorikan sebagai AB. Kemudian kita ke 69. 69 apakah lebih dari 80?
False. Apakah lebih dari 70? False. Apakah lebih dari 65? True. Maka di sini nilainya B. 25. Apakah lebih dari 80? False. Lebih dari 70? 25 lebih dari 70? False. Apakah 25 lebih dari 65? False. Apakah 25 lebih dari 60? False. Apakah 25 lebih dari 55? False. Apakah lebih dari 40? Masih false. Sehingga sudah habis kondisi pengujiannya, maka dia tidak diuji lagi, tapi dia dikategorikan sebagai nilai E. Nah, dengan cara yang sama, nanti di sini akan kita 47 ini akan masuk ke nilai D. Nah, dengan cara ini, maka nanti komputer dapat mengklasifikasikan atau mengelompokkan semua input nilai yang dimasukkan dan merubahnya menjadi nilai dalam bentuk huruf, yaitu A, AB, B, BC, C, D, atau E. Nah, dan berikut adalah bentuk dari pseudocode-nya. If nilai 80, kondisi pertama ya, nilai 80, sebentar. Then nilai A, else if kondisi yang kedua nilai lebih dari 70, then AB, sampai selanjutnya ini kondisi yang ketiga 4, 5, dan 6. Else terakhir adalah nilai E untuk kondisi yang sudah habis. Baik, semoga contoh ini dapat cukup memberikan gambaran bagaimana penggunaan logical representation untuk selection pada tipe if then else if, yaitu pada tipe di mana banyak kondisi atau lebih dari satu kondisi yang harus diujikan. Nah, selanjutnya kita akan beralih pada tipe logical representation selection yang terakhir, yaitu case. Nah, case ini sebenarnya adalah struktur yang digunakan pada lebih dari satu kondisi. Hampir sama ya dengan yaitu pada kondisi if then else if. Nah, hanya saja ini adalah tipe penulisan yang berbeda. Jadi kalau masuk ke case, maka di sini ada test expression. Kemudian dari test expression ini akan dipetakan apakah dia masuk ke value 1, value 2, value 3 atau else. Jadi tidak ada di sini langsung dipetakan ke dalam dia masuk pada kelompok mana. Jadi tidak sama seperti if then else if di mana ada sebuah pengujian yang berulang-ulang. Nah, kalau dia tidak memenuhi 1, maka akan diulang pengujian di kondisi 2. Kalau masih belum memenuhi di kondisi 2, maka akan diulang pengujiannya pada kondisi 3 dan seterusnya dan seterusnya. Kalau di sini tidak ada pengulangan pengujian, tapi langsung dikelompokkan ke value manakah dia terkelompokkan, baru nanti akan dilakukan ini perintahnya blok 1, blok 2, blok 3, dan blok 4. Nah, berikut ini adalah bentuk dari flowchart-nya di sebelah kiri. Sedangkan untuk pseudocode-nya dapat kita lihat di sebelah kanan. Ya, select case, test expression-nya kita tulis, case value 1, blok 1, case value 2, blok 2, case value 3, blok 3, dan case else untuk yang terakhir, ya, tidak ada value-nya. Jadi kalau sudah tidak masuk pada value 1, value 2, dan value 3, maka dilakukan dia masuk ke kategori yang blok 4, kemudian and select. Nah, kita lihat contoh yang selanjutnya. Nah, ini adalah pada contoh sama seperti yang kita presentasikan tadi pada logical representation selection if then else if ya, untuk mengkategorikan nilai dari nilai angka menjadi nilai huruf. Nah, kalau sebelumnya tadi diuji dengan beberapa kondisi yang berulang-ulang, maka kalau di sini langsung dituliskan, sebentar saya pilih pennya dulu. Nah, kalau di sini langsung dituliskan dalam bentuk selang. Jadi kalau 81 sampai 100 A, 71 sampai 80 AB, dan selanjutnya sampai 56, 60 adalah D, sisanya masuk ke dalam nilai E. Nah, jadi begitu ada nilai masuk, akan langsung dicari case. Kalau sudah tuliskan case, maka dia akan langsung mencari di kelompok manakah saya masuk ke kelompok masing-masing. Kalau masuk ke dalam kelompok 61 sampai 65, maka nilainya BC. Nah, baik seperti itu, saya pikir ini tidak sulit dipahami karena ini juga mirip ya dengan contoh sebelumnya yang sama dengan contoh sebelumnya yang kita presentasikan tadi.
Nah, berikut adalah bentuk dari flowchart-nya, berikut adalah bentuk pseudocode-nya. Select case, ekspresi yang kita tentukan adalah nilai, case 81 sampai 100 nilai A, case 76 sampai 80 nilai AB, sampai terakhir case 41 sampai 55 adalah nilai D, dan case else nilai E. Baik, kita sudah selesai di dalam pembahasan logical selection, logical representation selection. Kita sudah selesai, kita sudah mempelajari tadi, kita ulas sedikit ya. Kita sudah mempelajari ada 4 tipe macam logical representation dari selection. Yang pertama adalah if then, ya, di mana hanya ada satu kondisi, kalau terpenuhi maka akan dieksekusi perintahnya, kalau tidak maka tidak ada perintah yang dieksekusi. Kemudian ada if then else, di mana ada satu kondisi, tapi akan ada 2 perintah. Kalau terpenuhi dilakukan perintah 1, kalau tidak terpenuhi dilakukan perintah 2. Nah, kemudian ada if then, else if. Else if, yaitu ada lebih dari satu kondisi pengujian, dan ada lebih dari 2 macam instruksi yang akan diinstruksikan. Ya. Nah, ini juga sama, kondisi ini juga mirip dengan kalau kita menggunakan case. Nah, baik, semoga ini dapat dipahami dengan baik. Kalau memang belum dapat dipahami dengan baik, sama seperti apa yang saya sebutkan sebelumnya, videonya dapat diulang-ulang. Nah, untuk selanjutnya kita supaya lebih memahami dan lebih mendapatkan lebih banyak pemahaman dari apa yang sudah kita pelajari, maka silakan kerjakan silakan mengerjakan latihan soal berikut ya. Jadi di sini saya berikan sebuah flowchart ya. Nah, dari flowchart ini silahkan disusun pseudocode ya dari flowchart yang saya berikan yang saya tunjukkan di layar kalian. Nah, insya Allah ini tidak sulit untuk dilakukan. Silakan dikerjakan untuk lebih dapat memahami dari apa yang sudah kita pelajari pada video kali ini. Baik, terima kasih. Sekian untuk hari ini, sekian untuk video kali ini. Saya pikir ini sudah cukup panjang ya. Kita akhiri dan insya Allah akan kita lanjutkan pada video-video selanjutnya di pekan-pekan yang selanjutnya. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.